Bab 11. Hannah sangat proaktif. Hannah melihat perangkat lunak yang diunduh di ponselnya dan memeriksanya dengan cermat. Tiba-tiba, sebuah aplikasi bernama Strategi untuk Dewa Playboy menarik perhatian Hannah, dan dia membukanya dengan rasa ingin tahu. Strategi aplikasi Dewa Playboy. Saat ini terikat pada Dewa Playboy. Mark. Foto. Nomor telepon. Pertama. Lokasi, dekat Amenti Agency. Tugas acak saat ini, bantu Dewa Playboy Mark menemukan tempat tinggal yang cocok, dan dapatkan hadiah 10 juta. Setelah tugas selesai, tahap tugas berikutnya akan dimulai secara otomatis. Tidak ada halaman mewah, dan Hannah selesai membacanya hanya dalam beberapa detik. Dilihat dari foto Dewa Playboy Mark, usianya mirip dengannya. Hannah mencoba menghapus perangkat lunak aplikasi Dewa Playboy. Akibatnya, perangkat lunak tersebut tidak memiliki tombol hapus. Kamu bisa mendapatkan 10 juta jika kamu menemukan tempat tinggal yang cocok. Benarkah? Hadiahnya terlalu berlebihan. Gumam Hannah dalam hatinya menyelesaikan tugas. Villa atas namanya di distrik Villa Taman pinggiran kota timur hanya bisa dijual seharga 9 juta. Kini, hanya dengan membantu Dewa Playboy Mark menemukan tempat tinggal yang cocok dan menyelesaikan tugas sederhana, Anda bisa mendapatkan hadiah sebesar 10 juta. Sebaliknya, Hannah mengaku terkejut. Dengan pesan teks dari bank tadi, yang mengatakan bahwa $100.000 telah diterima, Hannah memutuskan untuk mencoba menyelesaikan tugasnya. Bahkan jika dia tidak mendapatkan hadiah untuk menyelesaikan tugas akhir, dia hanya membuang-buang waktu. Begitu dia benar-benar bisa mendapatkan hadiahnya, dia tidak perlu menjual villa atas namanya. Villa itu dirancang dan didekorasi dengan cermat oleh Hannah sendiri, dan dia menghabiskan banyak usaha untuk itu. Hannah tidak akan bersedia menjualnya jika ayahnya tidak sakit kritis dan sangat membutuhkan uang. Sekarang, dia bisa membawa Dewa Playboy-nya Mark ke villanya. Jika Dewa Playboy Mark sangat menyukainya, Hannah tidak akan keberatan tinggal bersama Dewa Playboy Mark. Pokoknya villa ini memiliki 2 lantai, atas dan bawah, yang tidak saling mengganggu. Terlebih lagi, foto idola pria Mark di aplikasi Dewa Playboy terlihat tampan. Dan Hannah memiliki ketertarikan alami terhadap pria tampan. Pada saat ini, manajer agensi Felix mengambil kontrak penjualan villa yang telah dicetak dan bergegas ke tempat istirahat dengan tubuh gemuknya. Tanpa menyeka keringat di dahinya, Felix duduk di sofa di seberang Hannah dan berkata dengan hormat. Nona Hannah, kontraknya sudah siap, tanda tangani saja di sini. Manajer agensi Felix meletakkan kontrak di depan Hannah dan menunggu Hannah menandatanganinya. Generasi kedua kaya yang misterius telah memanggilnya untuk memesan villa atas nama Hannah, dan harganya mencapai 10 juta. Deposit telah dibayarkan. Bahkan jika dia tidak mendapatkan biaya agensi Hannah, Felix dapat dengan mudah mendapatkan 1 juta. Aku akan memikirkannya lagi. Aku belum akan menandatangani kontraknya. Hannah sedang fokus menyelesaikan tugas aplikasi Dewa Playboy saat ini. Jadi dia menolak untuk menandatangani. Namun, dia tidak mengatakannya sepenuhnya, ingin memberikan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Jika 10 juta dolar tidak diterima setelah menyelesaikan tugas aplikasi Dewa Playboy, Hannah dapat meminta Felix untuk menjual villa itu lagi untuk mengobati penyakit ayahnya. Oke. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Nona Hannah. Manajer agensi Felix menyembunyikan ketidakpuasannya. Dia melambaikan tangan kepada Hannah dengan senyum profesional dan berjalan menuju kantor pribadi. Melalui generasi kedua kaya yang misterius, dia mengetahui sedikit banyak bahwa tujuan Hannah menjual villa tersebut adalah untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Saat ini, industri real estate sedang terpuruk sehingga hanya agen Amenti miliknya di seluruh kota New York yang dapat menawarkan harga tinggi sebesar 9 juta untuk mengakuisisi villa Hannah. Lagi pula, dengan dukungan generasi kedua yang kaya dan misterius, manajer agensi Felix tidak khawatir kehilangan villanya sama sekali. Jika Hannah benar-benar ingin menjual villa itu, cepat atau lambat dia akan datang kepadanya. Saat ini, Hannah baru saja hendak menghubungi nomor ponsel Dewa Playboy Mark di aplikasi Dewa Playboy, ketika sesosok tampan masuk ke Amenti Agency. Ketika Hannah melihat orang ini tampak sama dengan foto Mark,
pahlawan aplikasi Dewa Playboy. Matanya berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergegas. Melihat seorang pramuniaga wanita sudah menunggu untuk menerima idola pria Mark, Hannah takut Mark akan direnggut oleh pramuniaga wanita Amenti Agency yang akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Dalam keputusasaan, Hannah melangkah maju dan meraih tangan Mark. Tanpa menunggu reaksi Mark, keduanya berjalan keluar dari Amenti Agency. Penjual wanita yang baru saja berencana bertemu dengan pria tampan itu tampak kebingungan. Ia harus terus berdiri di samping dan menunggu pelanggan baru. Di luar pintu agensi Amenti, Hannah meniru keterampilan perkenalan penjual wanita, dan dia tersenyum dan memperkenalkan kepada Dewa Playboy Mark. Tuan, Anda ingin menyewa rumah, kan? Saya punya rumah yang cocok di sini, saya jamin kepuasan Anda. Karena itu, Hannah berencana membawa Dewa Playboy Mark ke tempat parkir Amenti Agency. Saat ini, ketika Mark mendengar kata-kata Hannah, dia sedikit mengernyit dan menjadi waspada. Hanya Helena yang tahu tentang menyewa rumah, dan Mark tidak pernah menyebutkannya kepada orang lain. Namun, wanita di depannya justru langsung mengatakan bahwa dia datang ke Amenti Agency untuk menyewa rumah. Sungguh luar biasa. Menyadari bahwa wanita itu tidak mengenakan pakaian kerja dan lencana kerja, Mark melepaskan diri dari tangan Hannah. Dia berhenti dan menatap serius wanita cantik di depannya. Pada saat ini, sebuah ide berani muncul di benak Mark. Aku tidak melompat karena aku bertemu dengan makhluk abadi. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan perasaan Mark. Lagi pula, mereka berdua belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Dan penampilan serta sosok wanita itu begitu cantik. Bagaimana dia bisa begitu antusias padanya jika bukan karena tarian abadi? Mark segera bertanya. Kamu bukan penjual dari Amenti Intermediary, kan? Aku berpura-pura menjadi penjual untuk pertama kalinya. Hannah dihentikan oleh kata-kata Dewa Playboy Mark, dan pipi putihnya langsung berubah merah. Untuk sesaat, Hannah tidak tahu bagaimana mendapatkan kepercayaan dari Dewa Playboy Mark untuk menyelesaikan tugasnya. Tepat ketika Mark hendak menolak Hannah dan masuk ke Amenti Agency, dia tiba-tiba teringat akan mata penglihatan sejati yang dihargai oleh sistem Dewa Playboy. IF True Sight dapat mengidentifikasi dewi dan wanita jalang. Jadi Mark segera menggunakannya pada wanita di depannya. Ding! Setelah identifikasi, Hannah adalah seorang dewi. Detak jantung Mark bertambah cepat ketika dia mendengar bahwa sistem Dewa Playboy mengidentifikasi wanita di depannya sebagai seorang dewi. Ini adalah dewi kedua yang dia temui. Untungnya, dia menggunakan mata penglihatan sejati. Jika tidak, dia akan melewatkannya. Mark tersenyum canggung. Dia melangkah maju dan meraih tangan cantik Dewi Hannah lagi. Katanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak akan mengajakku melihat rumahnya? Ayo pergi. Sekarang dia tahu bahwa Hannah di depannya adalah seorang dewi. Mark hanya menggunakan kesempatan ini untuk mengenalnya dan meletakkan dasar untuk penaklukan. Dewi Hannah di masa depan. Sikap Dewa Playboy Mark berubah 180 derajat, yang membuat Hannah bingung. Untuk menyelesaikan tugas menaklukkan aplikasi Dewa Playboy saat ini, Hannah tidak menolak Mark untuk memegang tangannya. Ayo pergi. Mobilku diparkir di sana. Ayo pergi ke sana bersama-sama. Hannah dengan murah hati menarik Dewa Playboy Mark menuju tempat parkir Amenti Agency. Saat ini, Mark penuh dengan keraguan. Sebelumnya, saya hanya bertemu Helena yang proaktif dan antusias, dan Mark belum menyadari masalahnya. Tapi sekarang dia bertemu Dewi kedua Hannah, yang sama-sama proaktif dan antusias, dan Mark menyadari bahwa pasti ada yang tidak beres. Di masa lalu, ketika tidak ada sistem Dewa Playboy, wanita cantik sangatlah sombong. Namun kini setelah ia memperoleh sistem Dewa Playboy, dua wanita setingkat Dewi yang ia temui ternyata terlalu antusias padanya. Ketika dia bertemu gadis sekolah pertamanya, Helena, dia tidak hanya menyatakan cintanya padanya, tapi bahkan memberinya jam tangan pria bernilai jutaan dolar. Hubungan antara keduanya memanas dengan cepat. Dan Mark hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus garis pertahanan terakhir Helena.
Dewi Hena yang saya temui sekarang bahkan lebih proaktif dan antusias dibandingkan Helena. Keduanya tidak mengonfirmasi hubungan mereka, jadi mereka berpegangan tangan secara ambigu. Mungkinkah sistem Dewa Playboy menyembunyikan manfaat lembut? Mark memikirkannya tetapi tidak dapat memahaminya. Dia mencoba berkomunikasi dengan sistem Dewa Playboy di dalam hatinya, tetapi sistem Dewa Playboy tidak menanggapinya. Kali ini, Hana menarik Dewa Playboy Mark ke BMW merah muda. Dia membuka pintu penumpang, tetapi Dewa Playboy Mark tidak berniat masuk ke dalam mobil. Kamu tidak akan menyesalinya, kan? Bab 12, Hana ingin hidup bersama. Dia membuka pintu penumpang tetapi Mark tidak berniat masuk ke dalam mobil. Apakah kamu akan menyesalinya? Setelah mengatakan itu, Hana merasa sedikit tidak nyaman. Jika Dewa Playboy Mark benar-benar menolaknya, maka dia tidak akan dapat menyelesaikan tugas saat ini untuk menaklukkan aplikasi Dewa Playboy dan mendapatkan 10 juta dolar, dan harus menjual villa atas namanya lagi. Saat ini, Mark kembali sadar. Dia melepaskan tangan lembut Hana dan membiarkan tindakannya berbicara sendiri. Ayo mengemudi. Adapun kemana Hana membawanya untuk melihat-lihat rumah, Mark tidak peduli. Sekarang dia tahu bahwa Hana adalah seorang dewi. Mark berencana memanfaatkan kesempatan untuk lebih banyak berhubungan dengannya dan mengenalnya terlebih dahulu untuk memfasilitasi strategi masa depan. Lagi pula, batas konsumsi yang tidak terbatas membutuhkan dewi strategi untuk mengangkat batas konsumsi tersebut. Menaklukkan Helena saja tidak cukup. Anda perlu menaklukkan banyak dewi untuk sepenuhnya menghapus semua batasan konsumsi tanpa batas. Duduklah dengan tenang. Aku akan mengantarmu ke rumahku dulu. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan membawamu ke tempat lain untuk memilih. Hana dengan singkat memperkenalkan situasinya sabuk pengaman dan mengunci punggungnya. Dia membuka pintu mobil, menyalakan kendaraan, dan melaju dengan lancar menuju area villa taman pinggiran timur. Untuk menyelesaikan tugas menaklukkan aplikasi Dewa Playboy, Hana memutuskan untuk menurunkan profilnya dan memenuhi persyaratan pemilihan perumahan Dewa Playboy Mark. Di kursi penumpang, Mark mendengar bahwa Hana akan membawanya ke rumahnya untuk melihat rumahnya. Dia tidak terlalu memikirkannya dan berpikir bahwa rumah kosong di rumah Hana akan disewakan. Sepanjang jalan, Mark tidak mengganggu Hana saat mengemudi. Dia mengeluarkan ponselnya dan melaporkan kemajuan sewa kepada Helena. Villa nomor 88, Distrik Garden Villa, pinggiran kota timur, New York. Mark memandangi villa yang didekorasi dengan indah di depannya. Dan dia sangat puas hanya dengan melihat halaman villa yang rapi. Tanpa masuk ke villa untuk memeriksa tata letak dekorasi, Mark segera mengambil keputusan. Saya ingin menyewa villa ini. Bolehkah saya menyewanya untuk waktu yang singkat? Saya ingin menyewanya selama sebulan dulu. Harga rumah di kota New York sangat tinggi. Kartu bank Mark hanya memiliki lebih dari 200.000 dolar, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan terlalu banyak. Terlebih lagi, 1 bulan adalah waktu yang cukup baginya untuk berhasil menaklukkan Helena dan menghilangkan batas pengeluaran tak terbatas untuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Saat itu, Mark bisa menggunakan batas konsumsi tak terbatas untuk membeli villa miliknya sendiri, tanpa perlu tinggal di villa sewaan. Saat ini, Hana siap menguntitnya dan harus membuat Dewa Playboy-nya Mark setuju untuk menyewa villanya. Namun, dia telah menyiapkan kata-katanya, tetapi Mark menyetujui sewa tersebut bahkan tanpa melihatnya. Kejutannya datang terlalu cepat. Hana menjawab dengan tergesa-gesa. Tentu saja. Mari kita tanda tangani kontraknya. Karena takut Mark menyesalinya untuk sementara, Hana membawa Mark dan masuk ke villa setelah melewati pengenalan wajah. Kamu bisa duduk dengan santai dan aku akan mencetak kontraknya. Hana tidak repot-repot menghibur Mark. Dia buru-buru masuk ke ruang belajar di lantai pertama untuk mencetak kontrak sewa. Hanya setelah menandatangani kontrak sewa, dia dapat menyelesaikan tugas saat ini untuk menaklukkan aplikasi Dewa Playboy dan menerima hadiah 10 juta. Mark melihat punggung Hana yang anggun dan menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegelisahan di hatinya. Sekarang, dia dan Helena sedang jatuh cinta, dan Mark tidak ingin melakukan dua hal sekaligus. Pada akhirnya mudah.
Semuanya tidak sia-sia. Duduk di sofa, Mark mengagumi tata letak dekorasi villa. Meskipun gaya dekorasi merah jambu bukan tipenya, berkencan di villa seperti itu sangatlah romantis, dan Helena pasti menyukainya. Memikirkan hal ini, Mark dengan santai mengambil foto villa tersebut dan mengirimkannya ke Helena. Begitu foto itu terkirim, dia menerima balasan dalam hitungan detik dari Helena. Aku suka gaya dekorasinya. Kamu bisa menyewa apartemen ini. Aku akan makan malam dengan ayahku. Jangan hubungi aku dulu. Aku yang akan menghubungimu nanti. Oke. Mark hanya menjawab, dan tanpa sadar senyuman muncul di bibirnya. Dengan villa ini, akan lebih nyaman untuk berkencan dengan Helena di masa depan. Pada saat ini, Mark melihat Hannah datang dengan membawa kontrak. Dia mengambil kontrak itu, melihatnya sekilas, dan tertegun. Kontrak menunjukkan bahwa sewa bulanan villa hanya $1.000, dan tidak diperlukan deposit. Mark memandang Hannah dengan ekspresi terkejut. Sebelum berangkat ke Amenti Agency, Mark sempat mengetahui kondisi pasar rumah sewa di New York. Harga awal villa seperti milik Hannah adalah $10.000, dan waktu sewa minimum adalah 1 tahun. Baru saja, Mark mengusulkan untuk menyewa selama 1 bulan, dan dia sangat beruntung mendapatkan persetujuan dari Hannah. Kini, harga sewa villa hanya $1.000 sebulan, bahkan lebih murah dari kamar single biasa. Mark menunjuk ke sewa di kontrak dan bertanya dengan bingung. Apakah kamu melakukan kesalahan dan melewatkan angka 0? Hannah duduk di sebelah Mark dan menjelaskan sambil tersenyum. Benar, itu 1.000. Menurutmu kenapa murah? Jika kamu tidak keberatan, tanda tangan saja. Setelah mengatakan itu, Hannah pindah ke Dewa Playboy Mark, dan tubuhnya sudah dekat Dewa Playboy Mark. Alasan mengapa dia menulis uang sewa $1.000 adalah karena dia khawatir Dewa Playboy Mark tidak akan menyukai uang sewa dan berhenti menyewanya. Maka dia harus bersusah payah membantu Dewa Playboy Mark memilih rumah. Cukup turunkan harga sewanya dan selamatkan diri Anda dari masalah. Hannah tidak suka menyewa villa. Tapi yang dia inginkan adalah menemukan tempat yang cocok untuk Dewa Playboy Mark dengan menyelesaikan aplikasi panduan Dewa Playboy dan mendapatkan hadiah 10 juta. Jaraknya terlalu dekat. Mark mencium aroma samar tubuh Hannah. Tubuhnya gelisah. Dia berhenti bertanya terlalu banyak, dan segera menandatangani namanya di kontrak sewa. Sewanya hanya $1.000. Tidak perlu menyentuh $200.000 yang dia pinjam dari teman baiknya Edward. Setelah menandatangani kontrak, Mark menambahkan akun email saja Hannah dan mentransfer $1.000, mencatat uang sewanya. Saat ini, Hannah menerima $1.000 yang ditransfer dari Mark. Dia mengklik untuk menerima pembayaran. Menantikan hadiah untuk menyelesaikan tugas menaklukkan aplikasi Dewa Playboy. Saat pembayaran berhasil dikumpulkan, Band mengirimkan pesan teks. Hannah menahan napas dan mengklik pesan teks untuk memeriksanya. Saldo kartu Band meningkat dari $111.124 menjadi $10.111.124. Hadiah 10 juta dari aplikasi strategi Dewa Playboy telah benar-benar tiba. Pada saat ini, detak jantung Hannah berdebar kencang dan napasnya cepat. Matanya melembut saat dia melihat Dewa Playboy Mark. Dengan uang 10 juta ini, cukup untuk membiayai operasi ayahnya dan tidak perlu menjual villanya. Saat ini, Hannah memikirkan sesuatu yang belum dia ceritakan kepada Mark, dan dia berkata dengan nada meminta maaf. Ngomong-ngomong, Mark, aku benar-benar minta maaf. Aku baru saja lupa memberitahumu sesuatu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di lantai pertama dan aku akan tinggal di lantai 2. Apa kamu tidak keberatan? Mendengar Hannah juga ingin tinggal di sini, Mark terkejut sekaligus bahagia. Dengan hidup bersama, kita dapat lebih banyak berhubungan dengan Hannah, yang akan memudahkan strategi masa depan. Saat ini, Mark memperhatikan ada banyak barang pribadi Hannah di lantai pertama ruang tamu, bahkan pakaian dalam. Aku tidak keberatan. Aku pergi dulu. Kamu bisa mengemas barang-barang pribadimu di lantai pertama. Aku akan pindah ke sini besok. Setelah itu, Mark keluar dari villa. Masih ada beberapa barang yang dia hargai di asrama putra Universitas New York, dan Mark berencana untuk kembali dan mengemasnya. Pada saat ini, Hannah melihat Dewa Playboy Mark hendak pergi. Dia ragu-ragu sejenak,
dengan cepat melangkah maju dan berhenti di depan Mark, dan berkata sambil tersenyum. Mark, ini sudah waktunya makan malam. Mengapa kamu tidak kembali lagi nanti saja dan aku akan memberimu makan?